Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kak Rusdi. Dalam hal ini, kali ini kita akan membahas tentang operasi pembagian atau merasionalkan bentuk akar. Ini ditujukan untuk kelas 10 ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menerapkan operasi hitung pembagian bentuk akar atau merasionalkan bentuk akar. Nah, di sini ada materi prasyaratnya ya. Materi prasyaratnya itu adalah operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bentuk akar. Jadi bagi kalian yang belum menguasai operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bentuk akar ini, kakak sarankan kalian pelajari lagi ya sebelum melanjutkan ini, karena jika tidak menguasai ini maka kalian akan kesulitan untuk langkah selanjutnya. Baik, operasi bagi atau merasionalkan bentuk akar. Dalam pembagian bentuk akar, jika masih ditemui penyebut berupa bilangan bentuk akar, maka hal itu bisa disederhanakan lagi ya, masih bisa disederhanakan lagi. Penyederhanaan ini disebut merasionalkan. Cara merasionalkan bentuk akar adalah dengan mengalihkannya dengan sekawan dari penyebut. Itu ada mengalihkan ya. Jadi di sini kan harus bisa mengoperasi perkalian bentuk akar. Nah, di sini ada kata kuncinya sekawan ya. Yang seperti apa sih sekawan dari penyebut itu? Oke, ada dua jenis ya. Ada penyebut tunggal, ada penyebut tidak tunggal. Masih ingat ya, dalam pecahan ada pembilang dan penyebut. Kalau pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Nah, penyebut tunggal itu bentuknya seperti, jadi di bawahnya itu dia hanya ada satu angka bentuk akar, satu angka maksudnya ya di sini. Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, di bawahnya ada akar A atau akar X, akar sekian, maka itu masih bisa disederhanakan atau masih harus dirasionalkan. Caranya seperti apa? Caranya adalah ini sama dengan kita tulis kembali soalnya, kemudian dikali dengan, nah, dikali dengan ini ya teman-teman, dikali dengan ini nih, bilangan yang di penyebutnya itu. Kalau di sini akar A, maka kalian tulis di sini akar A per akar A gitu. Kenapa sih ada ini? Ini kan akar A per akar A itu kalau dibagi hasilnya 1 ya. Jadi ini tidak akan merubah nilai murni dari soalnya ya. Kehadiran ini tidak akan merubah nilai murni dari soalnya. Terus tujuannya ada ini buat apa? Ya buat menghilangkan tanda akar yang di bawahnya ini ya. Akar A kali akar A nantinya menjadi apa? Menjadi A kan? Masih ingat kan kalau misalkan akar 7 dikali akar 7 itu hasilnya adalah 7. Tuh, jadi hilang akarnya ya. Betul? Nah, ini tujuan dari kita merasionalkan ya. Itu. Lalu sekarang kita lanjutkan bagaimana untuk yang penyebutnya yang tidak tunggal. Misalkan nah seperti ini nih yang tidak tunggal ya. Bla 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 dibagi akar A tambah akar B. Jadi ada lebih dari satu suku angka, kita sebutnya suku angka aja ya. Nah, kalau misalkan di sini per akar A tambah akar B, tahapan merasionalkannya adalah sama dengan kita tulis kembali ya, kemudian dikali dengan, nah, dikali dengan bilangan ini yang di penyebutnya hanya, kalau yang tadinya di soalnya itu tambah, maka di sininya harus berubah menjadi kurangi. Bawahnya juga ngikutin menjadi kurangi. Begitupun sebaliknya, kalau di sininya akar A dikurangi akar B, maka di sininya kalian harus menuliskan akar A tambah akar B, akar A tambah akar B. Jadi harus sebaliknya ya, untuk sekawan dari bentuk yang tidak tunggal. Sedangkan untuk yang penyebut tunggal itu sama persis ya, tidak ada tanda tambah atau tanda kurang seperti itu,
Kemudian begitupun jika bentuknya seperti ini. Kalau ini kan akar, kedua-duanya bentuk akar. Ini ada yang bentuk bilangan bulat dan ada yang bentuk akar. Nah ini juga sama, kita tulis kembali kemudian dikalikan dengan bilangan yang di penyebutnya ini. Penyebutnya ini kita tulis, hanya tanda kalau ininya tambah maka ini harus berubah menjadi kurang. Begitupun bawahnya mengikuti menjadi kurang. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Contoh sekarang, kita akan masuk ke contoh soal. Sederhanakan atau rasionalkan bentuk akar berikut. Contoh soal nomor 1. 2 akar 3 dibagi akar 6. Jawab. Kita tulis kembali soalnya. 2 akar 3 per akar 6 sama dengan, tulis kembali kemudian dikali. Nah dikalinya berapa nih kira-kira? Karena di bawahnya di sini adalah akar 6, ini adalah penyebut tunggal ya, maka sekawannya itu adalah akar 6 per akar 6 lagi ya. Ini sekawannya ini akar per akar 6. Nah kemudian sama dengan, nah ini kita kalikan nih, kita tuliskan dulu ya. Kita deketin dulu nih yang atasnya, 2 akar 3 dikali akar 6 per akar 6 kali akar 6 sama dengan 6. Nah akar 6 kali akar 6 sama dengan 6, jadi hilang akarnya ya. Tuh kita langsung aja gitu ya. Masih ingat ya, jangan lupa kalau akar X dikali akar X maka hasilnya adalah sama dengan X, seperti itu ya. Nah, lanjut sama dengan nah, ini kan 2, di sini tuh di depannya itu adalah sebenarnya ada angka 1 ya. Jadi 2 kali 1 itu 2. Kemudian akar dengan akar dikalikan, akar 3 kali akar 6 hasilnya adalah akar 18 per 6, tulis lagi. Lanjut. Oke, ditulis di sebelah kanan karena ini kurang mencukupi. Sama dengan 2 akar 9 kali 2. Nah, ini akar 18 ini masih bisa disederhanain ya. Sehingga ke 18 itu kita buat menjadi 9 kali 2. Kenapa angkanya 9 kali 2? Karena salah satu angkanya itu harus kuadrat murni ya, supaya nanti bisa diakarin. Tuh, sama dengan, kita lanjutkan 2 kali 3 akar 2. Jadi 9 nya diakarin, jadi keluar ya, cuma berubah menjadi 3 akar 2 per 6. Lanjutkan sama dengan 6 akar 2 per 6. Nah ini bilangan bulat dengan bilangan bulat, ini kan operasi kali ya. Bilangan bulat dengan bilangan bulat ini bisa dibagi 6 dibagi 6, itu hasilnya adalah 1 ya, 1 akar 2, sehingga hasilnya adalah menjadi akar 2. Selesai. Itu untuk soal nomor 1 ya teman-teman. Lanjut kita untuk contoh soal yang nomor 2. Sederhanakan atau rasionalkan bentuk akar berikut. Akar 2 per akar 5 kurangi akar 3 sama dengan, kita tulis kembali, dikali. Nah di sini penyebutnya akar 5 kurangi akar 3 ya. Akar 5 kurangi akar 3, maka nanti sekawannya adalah akar 5 tambah ya, lawan dari 3 per akar 5 tambah akar 3. Lanjut sama dengan, nah ini akar 2 kali yang ini kita deketin dulu, lalu jangan lupa pakai tanda kurung. Kenapa pakai tanda kurung? Karena ini adalah bentuk yang tidak tunggal ya, tidak tunggal. Karena tidak tunggal maka ini harus pakai tanda kurung ya, supaya nanti pertanda bahwa ketika kita mengalihkan itu sifatnya harus distributif, harus di proses perkalian seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang bawahnya juga sama, ini dikalikan dengan yang ini, itu kita buat dulu tanda kurung kali tanda kurung seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut sama dengan akar 10 tambah akar 6. Dari mana ini? Dari sini nih, akar 2 dikali akar 5 hasilnya adalah akar 10. Akar 2 dikali positif akar 3 hasilnya adalah positif
akar 6. Yang bawahnya ini kita lakukan perkalian manual dulu ya, karena untuk yang bawah ini ada proses yang lebih cepatnya sebenarnya ya. A kurangi B dikali A tambah B itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Silahkan kalian cari sendiri nanti proses yang cepatnya seperti apa. Kalau untuk yang manualnya seperti ini ya, yang sudah kita pelajari, akar 5 itu dikalikan dengan ini yang sebelah sini, akar 5. Akar 5 kali akar 5 hasilnya adalah 5. Lalu akar 5 dikali positif akar 3, berarti jadi positif akar 15. Selanjutnya yang ini negatif akar 3 dikali dengan positif akar 5. Negatif kali positif hasilnya negatif, jadi negatif akar 15. Lalu negatif akar 3 dikali dengan positif akar 3. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Akar 3 kali akar 3, langsung aja jawabannya adalah 3. Oke. Nah, ini proses ini bisa diganti nanti dengan proses yang ini ya, lebih singkat. Cuman nanti kita akan bahas di lain waktu ya. Oke, lanjut sama dengan ini kita garisin. Bentar, dihapus dulu ya yang ini ya. Kita hapus dulu. Lanjut sama dengan akar 10 tambah akar 6 ditulis lagi per ini kan positif akar 15 dikurangi akar 15 itu hasilnya adalah 0 ya, sehingga ini langsung saja 5 kurangi 3. Lanjut, berarti sama dengan akar 10 tambah akar 6 per 2 sama dengan 1/2 dikali akar 10 tambah akar 6. Jadi ini tuh di depan itu ada angka 1, dan ini karena ini tidak tunggal kita pakai tanda kurung. Kemudian ini bilangan bulat dengan bilangan bulat bisa ditulis di depan menjadi setengah dikali ini yang di dalam kurung akar 10 tambah akar 6 ya. Jangan aneh kalau bentuk seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kalian ngerjain soal terus jawaban kalian kayak gini tidak ada di pilihan jawaban, maka kemungkinan kalian harus ubah bentuknya jadi seperti ini gitu. Oke, itu untuk contoh soal yang untuk penyebut tunggal dan penyebut yang tidak tunggal. Silahkan untuk kerjakan latihan soalnya. Ini ada 5 soal dan kalian coba dulu, dan nanti jika sudah selesai mari kita sama-sama bahas di video selanjutnya pembahasan soal latihan ini di channel ini ya. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.